Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela dengan NIM A1A3 25021 kelas R003 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi dan krisis demokrasi. Yang pertama, pendahuluan. Globalisasi dan paham neoliberal membawa perubahan besar bagi demokrasi di dunia. Meski demokrasi makin meluas, ruang partisipasi publik justru menyempit karena kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan pasar. Tantangan muncul dari pergeseran kekuasaan dan ketimpangan sosial yang makin melebar. Adapun berkurangnya otonomi negara. Negara kini tidak lagi memegang kekuasaan penuh. Kedaulatan berkurang karena harus berbagai peran dengan perusahaan multinasional dan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, serta WTO. Hal ini terjadi karena ketergantungan antar negara makin erat dan banyak aturan global yang mengikat, sehingga kebijakan dalam negeri sering ditentukan dari luar. Adapun faktor penyebab krisis demokrasi. Krisis demokrasi dipicu oleh dua hal utama. Yang pertama, kemiskinan serta ketimpangan ekonomi akibat kebijakan neoliberal. Yang kedua, kuatnya pengaruh korporasi yang mengatur arah kebijakan negara. Demokrasi sulit berkembang jika rakyat hidup miskin dan tidak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan maupun kesejahteraan. Contoh nyata terlihat saat krisis keuangan 1998 di Indonesia yang mengubah tatanan politik namun juga memperburuk kesejahteraan rakyat. Adapun pro dan kontra globalisasi terhadap demokrasi. Ada pandangan yang menilai globalisasi mengancam demokrasi, namun ada juga yang melihatnya sebagai peluang. Kuncinya terletak pada dua syarat. Yang pertama otonomi dan yang kedua kesetaraan. Jika globalisasi mendukung keduanya, demokrasi akan maju. Sebaliknya, jika menghambat, maka demokrasi akan terancam. Sayangnya sistem yang berlaku saat ini justru menciptakan ketimpangan yang besar. Adapun upaya penguatan demokrasi. Selain tantangan, globalisasi juga membuka peluang lewat penyebaran informasi dan nilai demokrasi. Untuk mengatasinya, diperlukan pendalaman kualitas demokrasi, bukan hanya sekedar pemilu. Caranya lewat reformasi hukum, transparansi, serta menyeimbangkan peran negara, pasar, dan masyarakat sipil agar kepentingan rakyat tetap diutamakan. Adapun visi demokrasi kosmopolitan. Sebagai solusi menghadapi tantangan global, muncul gagasan demokrasi kosmopolitan. Demokrasi tidak lagi terbatas batas negara, melainkan melibatkan kerjasama lintas bangsa, keadilan bersama, dan akuntabilitas global. Gagasan ini menjadi alternatif agar demokrasi tetap relevan di tengah dunia yang saling terhubung. Dan yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, globalisasi membawa dua sisi. Yang pertama, mendorong demokratisasi sekaligus memicu krisis akibat ketimpangan, dan yang kedua, dominasi kekuatan ekonomi. Kedepan demokrasi harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan cara yang lebih inklusif agar mampu menjawab tantangan zaman dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Demikian penjelasan materi tentang globalisasi dan krisis demokrasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.